Anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar eh, yang namanya menggunakan menggunakan eh, bukan langsung ya. Jadi kita harus memperhatikan dengan baik-baik. Nah, judul hari ini kita bicara tentang invest fungsi. Nah, tentu apa itu invest fungsi? Invest fungsi itu adalah proses ya, dia diproses dulu satu fungsi f ya kan, diproses sehingga membentuk relasi G ya. Jadi relasi G itu adalah sepertinya kebalikannya yang merupakan rumus balikan dari f kan gitu. Jadi invers fungsi f itu dinotasikan dengan f pangkat min 1. Nah, yang dimaksud dengan tadi yang namanya rumus balikan begini. Kan kita sudah belajar waktu SMP, Y ini diperoleh setelah rumus F ini menerima X. Kan itu artinya. Nah, sekarang kalau rumus balikan, bagaimana caranya kalau seandainya saya mau mencari X, ya, saya mau mencari X dengan domainnya adalah Y. Jadi untuk menemukan ini kemari, ya pasangan Y itu sama X itulah disebut dengan nama sebenarnya adalah fungsi investnya. Nah, fungsi invest itu kan dia serupa dengan fungsi G juga kan. Tetapi kenapa dibuat relasi? Karena relasi itu kan terlibat di situ ada fungsi, ada bukan fungsi. Jadi itu secara umum kan begitu. Nah, sehingga di sini kita lihat berarti Y itu sama dengan F fungsinya menerima X. Dan yang ini X itu lihat panahnya, X itu terjadi setelah G menerima Y kan gitu. Nah, untuk itu kita perhatikan pula di sini lagi. Nah, demikian juga yang ini. F menerima X ya, menerima X diproses dapatlah hasilnya Y. Sedangkan yang namanya balikannya, kita mau tahu bagaimana rumusnya ini. Kan gitu, rumus F invest ini, F-1 ini pangkatnya. Berarti kita harus mengetahui maksudnya apa. Y ini nanti akan masuk ke rumus yang dibuat ini yang mau dicari namanya invest fungsi. Dan hasilnya adalah X. Sehingga kalau kita baca di sini, Y itu adalah diproduksi oleh F menerima bilangan X. Sedangkan X ini adalah diproduksi oleh yang namanya F invest, yang mana Y yang merupakan sebagai domainnya. Nah, itulah pengertian invest. Jadi ibaratnya balikannya, membuat rumus balikannya dari domain ke kodomain, sedangkan yang namanya invest dari kodomain ke domain. Itulah dia. Nah, sekarang kita lihat dulu, perhatikan diagram panah berikut ini. Ini dia. Ini fungsi f dikatakan apabila domainnya A, maka diciptakan hasilnya adalah 1. Demikian juga domainnya B, diciptakan hasil adalah 3. Domain C diciptakan hasil 3. Jadi di sini kalau kita lihat ya, ini kemari adalah merupakan sesuatu hubungan. Nah, hubungan ini kan ada balikannya. Macam mana balikannya? Seperti ini lihat ini. Ini PB maksudnya pasangan berurutan. Lihat F. F itu berpasang A dengan 1, maka dipasangkan menjadi A,1. Demikian juga B,3. Ini dia. Lalu kemudian C,3. Nah, kemudian ini disebut namanya merupakan fungsi surjektif. Surjektif itu maksudnya bukan bijektif ya. Karena yang bisa nanti kita bicarakan adalah yang bijektif. Nah, bukan ejektif ya, berarti maksudnya dia tidak satu-satu ya. Nah, kemudian lihat lagi pasangan berurutan pada G. Ini ya, G kita lihat. 1 dengan A, terus mana lagi? 1 dengan A, ini apa lagi? 3 dengan B, 3 dengan C. Nah, ini merupakan invest fungsi F. Kan begitu, kebalikannya kan ke sini dia. Nah, yaitu ya, relasi G. Nah, kemudian setelah kita temukan yang ini, baru kita temukan sekarang jika F bukan fungsi bijektif, maka invest fungsi F bukan merupakan fungsi.
Apa itu sekarang bijektif? Bijektif itu kalau kamu dulu belajar di SMP itu sama dengan korespondensi satu-satu. Korespondensi satu-satu, nah seperti yang di sini. Coba kita perhatikan. F menerima A dihasilkan 1, F menerima B dihasilkan 2, F menerima C memperoleh hasil 3. Sedangkan G juga gitu kan. Lihat G. Berarti dari sini kemari gitu ya. Nah, menerima 1 hasilnya A, menerima 2 hasil B. Inilah dituliskan. F adalah pasangannya A1, B2, C3 dan merupakan fungsi bijektif. Kan gitu. Kenapa fungsi bijektif? Kan 1 nih kan. Nah, kemudian 1A, yang terbalik ya, 1A, 2B, 3C itu juga fungsi F. Nah, jadi fungsi G ini berarti ya kan, otomatis dia bersifat juga bijektif. Nah, otomatis inilah namanya dua-duanya dalam keadaan bijektif. Kan gitu. Nah, sekarang kita lihat lagi. A pasang 1, B pasang 2, C pasang 3 ini dia kan. Lalu ini kebalikannya. Apa tadi? Lihat. Nampak 1 pasang A, B, 2 pasang B, 3 pasang C. Kan gitu. Nah, suatu fungsi F selalu memiliki rumus inverse. Nah, ingat, jadi rumus fungsi itu dia tidak harus satu-satu, tetapi dia memiliki rumus. Sedangkan rumusnya itu belum tentu, akan tetapi rumus inverse itu tidak selalu merupakan fungsi. Nah, jadi kalau dia tidak merupakan fungsi berarti ada seperti ini. Ini bukan fungsi. Ya, karena ada di sini. Oh, ini fungsi. Ini fungsi. Yang ini yang bukan fungsi nanti di tempat lain. Kalau dia terbalik, nah ini dia. Kenapa? Tidak ada di sini yang kosong tidak punya kawan. Berarti dia bukan fungsi. Kan gitu. Kemudian ini lagi. Si angka 3 ini sudah 2 kali dia mencari pasangan. Berarti juga bukan fungsi. Nah, itu yang dimaksud tadi. Inverse tidak selalu merupakan fungsi. Kan gitu rumus baliknya. Nah, sekarang notasi rumus inverse fx. Nah, untuk fungsi f memiliki inverse atau balikan yang dinotasikan dengan f pangkat min 1. Ya kan? F pangkat min 1. Terus di sini sudah dibuat duluan itu. Kemudian dan f saling inverse dengan f inverse. Jadi kalau misalnya ini f min 1, maka f dan f inverse itu adalah saling inverse. Maksudnya seperti yang ini. Ini kemari, ini kemari, ini kemari. Berarti mereka cocok, saling inverse. Tidak ada yang berkurang, tidak ada yang berlebih. Nah, selanjutnya kita kerjakan lagi yang lain dulu ya. Nah, selanjutnya coba kita lihat dulu contoh 1 ini ya. Nah, contoh 1, carilah inverse dari fungsi fx sama dengan x kurang 2. Berarti dia minta rumus balikannya. Seperti yang kita pelajari tadi itu pertama, yang namanya rumus balikan, misalnya nanti kalau misalnya 1 x-nya dihitung hasilnya misalnya 5 lah, maka inverse-nya kita membuat rumus supaya di rumus inverse itu masuk angka 5 hasilnya 1. Itulah yang dimaksud dengan inverse. Nah, situ tadi saya mengulang kembali penjelasannya. Nah, carilah inverse. Nah, sekarang supaya gampang, kita misalkan dulu x kurang 2 ini sama dengan y. Berarti y itu sama dengan fx sama dengan x kurang 2. Nah, ingat yang namanya inverse kita mau cari x. Mau cari x. Nah, berarti x itu bagaimana ini? X adalah y tambah 2. Sedangkan kita tahu tadi di awal x itu sama dengan f inverse y. Itu tadi ada gambar di atas ya. F inverse y. Berarti f inverse y itu sama dengan x. Tadi sudah ada. Dan berapa rumusnya bagaimana? Y tambah 2. Jadi kalau ini mau saya ganti pakai huruf x, maka ini juga saya ganti pakai huruf x kan. Ingat waktu SMP, kalau ini x masuk, ini juga x. Berarti f inverse x sama dengan x tambah 2. Nah, kenapa saya harus membuat ini? Karena disuruh cari inverse daripada ini. Berarti kita mau mencari f inverse x kan gitu. Nah, contoh kedua. Carilah inverse dari fx x tambah 2 per x kurang 1. Nah, kita misalkan lagi seperti tadi. Y itu kita misalkan dengan x tambah 2
per X kurang 1 dengan catatan X itu tidak boleh 1, karena kalau ini 1 kan 0, berarti sesuatu dibagi 0 kan tidak terdefinisi. Sesudah itu kita niat kita mau cari apa tadi seperti ini, mau cari X kan. Nah sekarang ini Y, nah ini dia, kita kali silang aja. Berarti X kurang 1 dikali Y, ini dia kan, sama dengan X tambah 2. Sesudah itu kita buka kurungnya, XY kurang Y sama dengan X tambah 2. Ingat, kita mau cari X, berarti seluruh yang ada X di sini berkumpul. Jadi tadi yang ini X-nya di sini ada, di sini ada, kita kumpulkan kemari, inilah dia. Dan ini pindah ke sebelah kanan. Paham ya? Terus kita tarik X-nya. Kita tarik X-nya, tinggallah Y kurang 1. Sama dengan Y tambah 2. Berarti X-nya sama dengan Y tambah 2 per Y kurang 1. Nah tadi apa? X itu adalah F inverse Y. X adalah F inverse Y. Pelajaran tadi yang awal-awal ya. Terus ini tetap. Jadi kalau kita mau mencari inverse Fx, berarti saya harus mencari F pangkat min satunya kan. Berarti ini saya ganti pakai X, maka ini berganti X. Ini pun berganti X, ini berganti X. Itulah yang dimaksud dengan rumusnya sama maksud, tapi tujuan kerjanya yang ini, ya kan? Nah sekarang contoh 3, carilah inverse dari Y sama dengan akar 2X tambah 1. Ini sama juga semua, misalkan Y itu sama dengan akar 2X tambah 1. Nah supaya kita temukan X, maka ini akar harus saya habiskan. Cara menghabiskan akar, saya kuadratkan ini, saya kuadratkan ini. Dikuadratkan muncul Y kuadrat, dikuadratkan hilang akarnya. Sudah itu kembali ke yang tadi, berarti 2X sama dengan apa? Y kuadrat kurang 1. Nah X-nya adalah Y kuadrat kurang 1 per 2. Nah ini tadi sama lagi kan, X itu sama dengan F inverse daripada Y kan gitu. Nah sekarang inilah jadinya kan. Nah sekarang kita kan mau ganti lagi Y ini dengan X, ya berarti semua yang nama Y diganti dengan X. Inilah hasilnya. Dan saya rasa sampai di sini dulu pertemuan kita. Nanti pada waktu yang lain kita akan bisa bertemu kembali. Terima kasih atas perhatiannya.